bagi muslimah dalam bermedsos terkait dengan dakwah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, niatkan bermedsos itu juga untuk berdakwah. Maka kita bisa meraih pahala yang terus mengalir. Jadi makin banyak kita posting dakwah, semakin tersebar, itu akan mengalirkan pahala bagi kita. Bahkan kita sudah mati pun bisa jadi pahala itu masih terus mengalir. Karena medsos kita masih ada, ataupun sudah diposting ulang oleh akun-akun yang lain. Maka manfaatkan kemajuan teknologi, kemajuan dunia hari ini untuk meraih pahala yang seluas-luasnya. Di antaranya dengan berdakwah. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan, mencontohkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tetapi harus diperhatikan, berdakwah di medsos harus berdasarkan ilmu. Yang di-share itu kita pastikan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Makanya termasuk cara yang baik untuk berdakwah, tinggal share saja kajian-kajian dari akun-akun medsos para ustadz, para da'i, para ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bolehkah seorang wanita muslimah bikin konten dakwah sendiri, kemudian dia share di medsos yang pasti akan diterima oleh wanita dan laki-laki? Maka di sini ada dua bentuk. Yang pertama, jika itu hanya dalam bentuk tulisan, misalkan di pengajian dia meringkas kajian, setelah itu dia share di medsos, maka dalam bentuk tulisan tidak mengapa insyaallah ta'ala. Para ulama dulu yang wanita juga memiliki buku-buku tulisan-tulisan yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Termasuk para ulama dari kalangan wanita di masa ini pun memiliki karya-karya tulis yang dapat dibaca oleh kaum laki-laki dan wanita. Yang jadi permasalahan adalah bentuk yang kedua. Bolehkah seorang wanita tampil berceramah, bikin video dia sedang berceramah untuk diupload ke medsos? Maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia tampil dalam keadaan kecantikannya terlihat, maka ulama tidak berbeda pendapat, ini tidak dibenarkan. Dan gak mungkin dia bisa membatasi ini khusus wanita saja, tidak mungkin. Kecuali di masjid yang hadir ibu-ibu semuanya masih mungkin, tapi kalau di medsos gak mungkin. Keadaan yang kedua, bagaimana kalau dia bercadar? Boleh gak dia bikin video ceramah kemudian disaksikan oleh laki-laki dan wanita? Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, boleh dengan syarat. Pertama, dia benar-benar tertutup semuanya, tidak ada yang menarik pandangan kaum laki-laki. Syarat yang kedua, suaranya tidak indah. Jadi ini pendapat yang pertama. Di antaranya difatwakan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, tidak dibolehkan. Ini pendapat Imam Al-Albani, begitu pula Imam Al-Fauzan, bahwa tidak dibolehkan seorang wanita berdakwah atau video dakwahnya dikonsumsi oleh kaum laki-laki. Seperti misalkan dia berceramah di masjid yang hadir laki-laki dan wanita, ataupun dia berceramah sendiri lalu diupload ke medsos yang akan dilihat oleh kaum laki-laki. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, bagaimanapun seorang wanita adalah fitnah bagi laki-laki. Alasan yang kedua, karena itu tidak ada contohnya dari para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita berceramah dan ceramahnya didengarkan atau disaksikan oleh kaum laki-laki. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.